Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata Qur'an ini juga masdar. Masdar untuk yang baca. Masdar muradif lil ma'rifah. Ini di dalam bahasa Arab. Qur'anan masdar artinya baca. Oke. Mereka jadikan kata Quran ini untuk kalamullah azza wa jalla. Isman lil kalam al-mu'jiz al-munzil ini al-mu'jiz. Al-munzil ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal lil Quran furqan. Juga bisa baca namanya furqan. Al-furqan. Furqan. Kenapa furqan? Ini Quran tadi dari qara'a yaqra'u qira'atan, baca. Tapi furqan, kenapa furqan? Karena dia berbeda di antara hak dan batil. Al-Quran. Apa yang hak, apa yang batil itu Al-Quran bisa kasih tahu sama orang yang akil, yang faham agama. Bukan setiap orang bisa tahu, enggak. Oke. Al-Quran fil istilah, ini di istilah. Ada masalah namanya istilah. Apa itu istilah? Istilah itu istilah itu ada definisi istilah, ada definisi syar'an. Apa itu syar'an? Apa itu istilah? Nah, syar'an itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Ahsanti, masyaallah, jazakallah khair. Seperti as-salah. As-salah itu siapa yang kasih definisi salah? As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun muftataha bitakbir mukhtatamah bitaslim. Aqwal wa af'al muftataha bitakbir. Itu definisi ini salat. Dia pembukaan di takbiratul ihram, penutupan di salam. Itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Artinya itu syar'an. Juga zakah. Zakah juga ikhraju malin makhsus, keluar harta yang berapa persen dari harta untuk berapa orang yang mustahik. Itu siapa yang kasih tahu? Ini Nabi Muhammad SAW. Namanya syar'an. Kenapa kita bilang syar'an? Karena kita tidak bisa ijtihad. Tidak bisa bilang zakah itu artinya gini. Enggak. Ini dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus terima, kita harus hafal atau faham masalah ini seperti ini. Tapi di istilah ini lihat Al-Quran fil istilah. Fil istilah. Istilah ulama. Sudah Nabi Muhammad SAW kasih tahu, ini yang saya baca ini Quran. Tapi artinya apa itu istilah? Maklum anna Al-Quran kalamullah wa anna kalamullah ghaira kalamil bashar. Sudah kita tahu, atau setiap orang muslim tahu Al-Quran bicara Allah Ta'ala, kalamullah Ta'ala. Wa anna kalamullah ghair kalam al-bashar. Bicara Allah Ta'ala beda, bukan seperti bicara kita. Bicara kita ada huruf alif, ba, ta, ta. Kita belajar sedikit-sedikit sampai jadi. Tapi kalamullah Ta'ala beda. Ini yang kita baca, ini biar kita faham kalamullah Ta'ala arti mau apa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai. Enggak ada yang seperti Allah Ta'ala. Laisa kamithlihi syai. Sifatnya, kalamuhu, sifat Allah Ta'ala enggak ada yang seperti Allah Ta'ala. Baik. Al-Quran ma'lum anna kalamullahi wa kalam al-bashar ma fi dhalika raib, wa ma'lumun aidan anna al-insan lahu kalam qad yurad bihi al-ma'na al-masdari. Biar kita kasih tahu artinya apa itu kalamullah. Kalamullah Ta'ala yang Allah Ta'ala mau kita fahami. Dia kasih tahu ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang seperti kita, manusia, bashar. Bisa kasih faham yang Allah Ta'ala mau. Ada contoh seperti itu, Syekh? Ya, di dalam bahasa Arab ada. Pasti ada contoh. Di dalam bahasa Arab, kadang-kadang di dalam hati orang, di hati diri sendiri, ada fikiran atau bicara.
sama diri sendiri. Insya Allah saya besok mau gini. Kasih cerita panjang, tapi dia tidak bicara di bibirnya atau di lidahnya, enggak ada suara. Dia bisa tulis, saya tadi bicara sama diri sendiri gini. Ya, walillahil mathalul a'la, bicara Allah Ta'ala atau Al-Quran seperti ini. Bagaimana caranya? Kasih Jibril ke dia apa bahasa Andalusia mungkin bilang taruh di hati Jibril. Hati Jibril waktu turunkan ke badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dia turun baca Al-Quran biar Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad manusia, Nabi Muhammad bashar, harus dia dengar huruf dan suara baca. Waktu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW awal pertama kali di gua Hira, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pertama, dua, tiga, sampai dia bilang setiap kali atau 3 kali bilang ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram ladzi 'allamal qalam sampai 5 ayat yang pertama. Habis itu Rasulullah SAW turun dari gua Hira kepada Sayyidatuna Khadijah, sudah hafal semuanya dari pertama kali. Jibril baca 1 kali, tapi karena Allah Ta'ala mau Nabi Muhammad jadi kenabian, mau Nabi Muhammad kasih tahu ke umatnya, langsung bisa seperti apa dalam bahasa harian, seperti simbang di hati Nabi Muhammad, langsung hafal. Ya, yang kedua, ini pertama kali. Yang kedua, Jibril sudah turun lagi baca Al-Quran. Nabi Muhammad takut lupa. Jibril lagi baca, Nabi Muhammad ikut. Belum selesai, Nabi Muhammad ikut. Ya, Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah bilang bersabda, berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu bergerak bibir mau hafal Quran, kamu diam dulu. Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, kalau Jibril baca Al-Quran kamu dengar aja. Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayanah. Kita yang bantu kamu bisa baca Al-Quran. Thumma inna alaina bayanah. Itu artinya kata Al-Quran. Oke. Ini pertama. Yang kedua, al-mabahath ats-tsani fi tarikh ulum al-Quran wa dhuhur istilahih. Ulum al-Quran itu kapan muncul? Ulum al-Quran. Ulum nasikh, mansukh, ulum asbab nuzul, tafsir, mujmal, mufassal, berabba ulum tajwid, ulum rasm, ini kapan muncul? Nabi Muhammad waktu kasih tahu ke sahabat Nabi Muhammad SAW, ke sahabatnya kasih tahu bacaan Al-Quran aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai akhir. Tidak kasih artinya ini, tafsirnya ini, sabab nuzul ini, nasikh ini dan mansukh atau habus dan dihabus, mujmal dan mufassal, ilmu rasmi harus tulis ini enggak ada di zaman Nabi Muhammad. Di sini bahas yang kedua fi tarikh ulumul Quran. Ulumul Quran ini kapan muncul? Tahun berapa? Wa dhuhur istilah ulumul Quran. Ini ilmu nasikh wal mansukh, ilmu tajwid, ilmu rasm. Kapan muncul ini? Kasih tahu. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ahad ma qabla tadwin. Ada masa yang sebelum tulis. Sebelum tulis ini ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu nasikh wal mansukh, ilmu ini. Ya, ada masa. Kapan itu? Ya, kasih tahu. Karena Rasulullah SAW wa ashabu dan sahabatnya ya'rifun 'anil Qur'an wa 'ulumihi ma 'arafa ulama wa fawq ma 'arafa ulama. Kenapa sahabat tahu lebih dari ulama yang berikutnya? Karena sahabat dia masih Arab yang bersih. Bahasanya bersih. Al-Quran turun di masa mereka. Pasti mereka paham. Ini nasikh, ini mansukh, ini tulisannya seperti ini bacaannya seperti ini mujmal, ini muqayyad.
mereka tidak tanya karena sudah faham. Oke. La ilaha illallah. Walakin ma'arifuhum, tapi mengetahui sahabat Nabi Muhammad SAW lam tuḍa ala dhalika al-ahd ka funun mudawwanah. Tidak tulis di ilmu nasikh, ilmu mansukh, ilmu rasm, ilmu tajwid. Mengetahui sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak butuh. Mereka faham Al-Quran. Itu walam tujma' fi kutub mu'allafah, juga tidak kumpul-kumpul di buku-buku mu'allafah, li'annahum lam takun lahum haja ila tadwin wa ta'lif. Mereka tidak perlu faham ilmu nasikh atau mansukh atau ilmu lain-lain. Kenapa tidak butuh? Karena seperti tadi faham. Ini masalah. Yang kedua, insyaallah. Ini masalah kedua. Ar-Rasul sallallahu alaihi masih hidup di antara mereka. Kalau ada masalah mereka tidak faham, langsung mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini gini gimana? Ini kenapa di sini bilang gini, atau berfirman di sini seperti ini, tapi di tempat lain ada beda sedikit. Ini artinya apa? Kadang-kadang ada salah dari satu orang sahabat. Al-Quran menjelaskan masalah ini atau turun menjelaskan masalah ini sampai akhir. Jadi sahabat tidak butuh atau tidak perlu tulis ilmu atau ulum Al-Quran yang kita belajar di sini. Oke. Wallahu ta'ala kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annahu fi sadrihi, seperti kita tadi bilang, Allah Ta'ala sudah jaminan Al-Quran simbang atau simbang di hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad baca langsung hafal. Jibril baca langsung Nabi Muhammad hafal. Tidak lupa. Allah Ta'ala qala sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kita mengajarin kamu tidak lupa lagi. Nah, seperti kita belajar hafal mungkin 2 hari 3 hari sudah lupa lagi. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah jaminan Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kamu tidak lupa Al-Quran. Oke, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kita tadi sudah jelaskan ini. Thumma ballagha ar-rasul ma unzila alaihi li ashabihi wa qara'u 'alan nas ala muktin ay ala muhlin wa tawadatin li yuhsinu akhdahu wa yahfadhu lafdahu wa yafhamu sirra. Nabi sudah hafal Al-Quran, sudah kasih tahu sama sahabat. Tapi bukan seperti belajaran kita di dalam satu hari ada berapa bahasan, ada berapa masalah. Enggak. Setiap hari mungkin kasih tahu untuk 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat. Ada hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kita belajar dari Rasulullah SAW 5 ayat. Hafal dan mengamalkan di dalam ayat itu 5 ayat. Kalau sudah selesai kerjakan amal yang disuruh di 5 ayat itu, kita baru hafal 5 ayat lagi. Mereka bukan seperti kita hafal terus, hafal sampai selesai 30 juz di antara 2 tahun atau 1,5, beda manusia 1,5, terus tidak jalani amal yang di ayat tersebut. Enggak, mereka hafal 5 ayat, terus usaha amalkan atau cari tahu di antara 5 ayat yang tersebut. Oke, ala muksin ini di antara 23 tahun Rasulullah kasih tahu. Ada sampai Rasulullah sudah meninggal, ada berapa sahabat kadang-kadang tidak faham berapa masalah atau satu kata-kata. Tanya ada berapa hadis, fulan dan fulan tanya kepada Umar, fulan tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat yang baru Islam atau yang tidak sering ketemu Nabi Muhammad SAW, mereka tanya-tanya. Oke. Watawali akhadhu wa yahfadhu lafzahu liyahsinu akhdahu. Kenapa sahabat tidak ambil seperti kita? Karena Rasulullah SAW mau sahabat ambil artinya sama hafalannya, sama kerjaan yang di Al-Quran yang benar. Kalau mereka hafal seperti kita,
Kita sudah lihat ada berapa salah dari orang hafid Al-Quran, ada berapa salah dari ahli Al-Quran. Kenapa? Karena kita orang hafid aja. Mereka hafal Al-Quran sama kerja ke apa yang di antara Al-Quran di amr atau nahi, yang disuruh, yang dilarang, yang apa namanya ini akhlak yang di Al-Quran, belajaran agama yang di Al-Quran, semuanya. وليأخذوا أحسن ويحفظوا لفظه ويفهموا سره. ثم شرح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله وبعمله وبتقريره وبخلقه أي بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله تقرير صفاته صدقا إن أنزلنا إليك الذكرى. Nabi SAW kadang-kadang dia menjelaskan di dalam satu ayat. Ini artinya ini. Ini namanya menjelaskan Nabi di antara bicara. Ada di antara amal. Mereka lihat Nabi SAW tidak mengerjakan masalah ini. Kenapa? Karena Al-Quran dilarang. Atau Al-Quran suruh kerjakan ini. Nabi SAW kerjakan amal ini. Ini namanya bi'amalihi. Kerja di kerjaan Nabi. Wa bitaqririhi. Kadang dia tidak bicara, tidak kerja. Tapi kalau ada yang melakukan masalah, Nabi Muhammad bilang atau setuju sama fulan, atau lihat amalan fulan ini, Rasulullah kasih tahu ini amalan yang benar, ini cocok atau sesuai Al-Quran. Itu namanya bitaqririhi. Walakin as-sahabah waqta id kanu araban khullas mutamatti'in. Sahabat di zaman tersebut, zaman Nabi Muhammad, seperti kita tadi bilang, bersih, bisa paham bicara Al-Quran semuanya. Mungkin kecuali berapa satu dua kata atau berapa hukum masalah waktu Nabi SAW menjelaskan mereka tidak ada, atau lagi jihad fi sabilillah, itu seperti biasa manusia, karena kadang-kadang mereka tidak ada, Nabi menjelaskan, mereka tanya lagi, sudah Nabi sudah menjelaskan sebelumnya, tapi karena dia tidak ada, jadi ada yang berapa orang belum paham masalah ini. Oke. As-sahaba juga kanu Arabun mutamaddimin wa hasal wa mazail kamila min quwwatil hifz min quwwatin fil hafizat wa dhaka'in fil qari'ah wa tadawwuqan lil bayan wa taqdir al asalib wa zin ma yasma'. Sebentar. Wa taqrir lil asalib wa wazn lima yasma'u bi adaq al ma'ayir hatta adraku min ulum al Quran wal jazaa. Sahaba itu beda karena Allah Taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Allah Ta'ala milih sahabatku di zaman saya. Pilih atau memilih ini orang-orang yang di zaman Nabi Muhammad SAW biar jadi di masa itu. Kenapa? Kalau kita mungkin di zaman sahabat tidak sabar seperti sahabat. Kita lihat ayat, saya lagi orang kafir, saya orang mukmin, mungkin kita tidak sabar. Sahabat enggak. Mungkin kita tidak kuat berang di pedang ini langsung ini. Di sini dari jauh kita masih takut, masih tidak berani. Sahabat enggak. Ada yang mau bunuh ayahnya atau ya ibunya, atau saudara kandung. Itu zaman ini sahabat yang seperti itu. Kalau kita mungkin tidak kuat. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala pilih orang-orang ini yang sahabatnya di zaman saya. Allah Ta'ala ikhtara lahu haula'i sahabah an yakunu sahabat. Itu masalah. Masalah kedua, di masa Nabi Muhammad SAW nggak ada seperti sekarang kertas, nggak ada alat-alat tulis yang seperti sekarang banyak, bisa dimanapun beli, bisa dimanapun ambil, bisa dimanapun tulis, ada berapa cara, ada enggak. Sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW dia ambil kulit sapi, kulit kambing, kulit hayawan-hayawan, terus bersihkan jadi seperti kertas tulis Al-Quran. Juga ambil tulang yang di bahasa Indonesia saya enggak tahu. Al-katif. Di mana Ifa?
Katif itu tulang yang di kambing, ada di kambing ada tulang yang luas sedikit, bisa tulis berapa ayat di dalamnya. Itu namanya dia tulang kambing, juga tulang sapi, juga tulang apa unta. Walhasil juga sahabat tulis di antara kain baju yang putih tulis. Jadi sahabat Rasulullah SAW susah tulis atau susah alat tulisan. Allah Ta'ala kasih sahabat sifat yang tidak ada di seperti kita. Bisa hafal dari 1 kali, 2 kali sudah selesai. Hafal. Beres. Juga tidak lupa. Kenapa tidak lupa? Karena seperti saya tadi bilang, mereka hafal sama kerja. Hafal sama kerja itu sebab mereka jadi bisa bisa tidak lupa. Karena kita tidak mengerjakan, bisa lupa langsung 2 hari 3 hari lupa. Mereka enggak, dia kerja. Sifat atau akhlak yang disuruh Al-Quran atau yang disuruh di Al-Quran, mereka melakukan. Oke. Watadawuq al-bayan, juga sahabat itu fasih dalam bahasa. Kalau ada kata salah, mereka faham. Ini contoh, ada satu orang badui. Dia belum pernah belajar Al-Quran, belum pernah baca Al-Quran. Tapi dia sudah masuk Islam. Datang, ada yang baca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana. Kalau ini ada hukum potong tangan orang mencuri. Tapi di akhir ayat tersebut, yang baca salah, dia salah benar. Baca wallahu ghafurur rahim. Orang Badui setelah salat bilang, kamu baca Al-Quran, ini Quran ya kan? Ya, ini Quran. Tapi kamu salah di akhir ayat yang tadi. Bilang, kenapa salah? Enggak, bukan. Ini Badui, dia bilang, enggak, ini salah. Tidak mungkin Allah Ta'ala kasih hukum seperti ini, potong kaki, tapi di akhirnya bilang wallahu ghafurur rahim. Mungkin ada kata lain. Yang tadi jadi imam, dia buka al-mushaf atau buka Al-Quran, lihat wallahu azizun hakim, dia baca wallahu azizun hakim, benar. Bilang sama orang Badui itu, ya benar. Tadi saya salah baca wallahu ghafurur rahim, harus baca wallahu azizun hakim. Orang Badui bilang, ya itu masalah potong tangan, hukum mencuri, tidak mungkin di akhirnya wallahu ghafurur rahim. Harus ada masalah kasih tahu bagaimana Allah Ta'ala ini wallahu azizun hakim, azza fahakam. Oke, itu dari hidup sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada cerita lagi juga, satu sahabat dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, dia Badui juga. Rasulullah, saya mau belajar sama kamu berapa hari, berapa bulan di sini. Habis itu saya balik ngajarin teman kita yang di kampung. Rasulullah bilang sama dia, ya silakan, enggak masalah. Itu laki-laki datang kapan? Sebelum maghrib. Di dalam hadis, dia baru datang sebelum maghrib, baru datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang sama dia, Rasulullah, saya mau belajar sama kamu berapa hukum, berapa masalah di antara sebulan, 2 bulan. Ini sebelum maghrib. Salat maghrib, Nabi Muhammad SAW salat maghrib. Di salat maghrib kita tahu baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, alhamdulillah, amin. Sampai akhirnya baru masuk idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin, ila akhir surat, sampai akhir. Setelah akhir surat itu atau setelah salat, ini tadi orang Badui, orang A'rabi yang baru datang bilang kepada Nabi, Rasulullah, saya mau pulang. Wah, kamu tadi bilang mau belajar sama saya berapa bulan, berapa minggu. Bilang Rasulullah, kamu baca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di akhirnya apa yang berfirman Al-Quran? Di Al-Quran berfirman, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang kerja seperti apa darah itu? Yang kecil, masalah kecil, walau masalah kecil, Allah Ta'ala tahu atau melihat amalan orang ini. Kalau baik atau buruk juga Allah Ta'ala, atau tidak bagus,
Allah Ta'ala melihat ini. Saya sudah nggak usah belajar banyak. Cukup kalau saya milih yang baik-baik aja, tambah dari kerjaan atau dari atau melakukan yang baik-baik, sudah cukup saya bisa masuk surga. Rasulullah SAW bilang, aflaha hada in sadaq. Aflaha hada in sadaq. Itu kenapa? Karena sahabat Nabi Muhammad SAW, orang fasih, bisa faham Al-Quran walau dia tidak hafal. Dia dengar satu kali bisa faham maksud apa. Oke. وتقديرا للأساليب وكان الصحابة رضوان الله عليهم هذه الخصائص أميين وأدوات الكتابة kita sudah menjelaskan. Sahabat ummiyin, orang ummi paling banyak di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya waktu lahir Nabi Muhammad SAW ada berapa orang di Quraisy? Ada mungkin sampai 12 orang yang bisa baca di kota Makkah. Nabi masih lahir, masih kecil. Setelah Nabi Muhammad jadi Nabi, waktu perang Badr ada berapa orang asra yang orang kafir. Rasulullah kasih gantian, kalau mau bebas atau tidak mau bunuh di sini, kasih berapa orang? 12 orang anak. 12 anak dari anak al-muslimin biar dia ngajarin bacaan dan tulisan. Kasih berapa orang? Ada yang 12, ada yang 10 anak dari orang kafir yang lagi yang tangkap Nabi Muhammad di waktu perang Badr. Oke, biar ngajarin anak yang kecil. Itu Nabi Muhammad bisa menghilangkan ini ummiyin. Sahabat jadi banyak yang bisa belajar, bisa paham. Juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, ayat yang pertama. Iqra, bacalah. Mute, tolong mute. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat-ayat ini semuanya suruh Nabi Muhammad bacalah, juga belajarlah, ngajar, tulis, dia sebut nama al-qalam, bolpen. Kenapa? Biar kita cari cara yang bagus, biar bisa bisa menyabar ilmu tulisan dan menyabar ilmu ulum Al-Quran. Oke. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وأدوات ولم تكن ميسورة لديهم. Juga Ar-Rasul waktu pertama, waktu Rasulullah masih Al-Quran, masih turunkan Al-Quran, Rasulullah dilarang sahabat jangan tulis Al-Quran aja. Jangan tulis kalau ada hadis, kalau ada masalah fikih, masalah agama lain, jangan tulis. Kenapa? Rasulullah takut mereka tulis semuanya, yang tulis jadi Quran. Atau tulisan semuanya jadi Quran. Rasulullah bilang sama mereka, jangan tulis. Kalau ada Quran baru turun, Nabi SAW suruh fulan dan fulan, ada berapa orang? Ada 40 orang untuk tulisan Al-Quran kepada yang Nabi Muhammad SAW suruh sahabat, ayo baca atau tulis ini jadi Quran. Yang lain dari Rasulullah hadis atau bicara, sahabat itu yang tulisan Al-Quran, 40 orang yang khusus tulis Al-Quran, tidak tulis. Rasulullah dilarang sahabat jangan tulis biar tidak campurian Al-Quran sama yang hadis atau yang kata-kata biasa atau kata-kata harian yang Rasulullah setiap waktu kasih tahu sama sahabatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nahahum an yaktubu anhu syai'an ghaira al-Quran wa qala lahum awal al-ahd binuzul al-Quran. Ini di waktu pertama, fima rawahu Muslim, di riwayat Imam Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, la taktubu anni, jangan tulis dari aku. Wa man kataba ghaira al-Quran falyamhu. Siapa yang tulis selain Al-Quran, harus habus. Ya, kenapa tadi? Dia bilang wahadithu anni fala haraj. Mau bicara tentang atau untuk dari saya, silakan. Hadithu anni fala haraj. Jangan
Apa bahasa Indonesia? Lupa. Jangan takut. Artinya apa? Rasulullah kasih tahu, mau bicara dari bicara saya boleh. Cara yang biasa kamu faham, boleh kasih tahu sama yang lain. Tidak, jangan takut ini berubah arti atau berubah kata. Tapi artinya sama, boleh. Tapi jangan dusta untuk saya, atau waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta ya, atau yang dibohongi tentang saya, alayya muta'ammidan, dia sengaja bohong, muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia siap-siap ada dudukannya atau tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa Rasulullah SAW dilarang itu? Wadzalika makhafata an yantabisa al-Quran bighairihi. Rasulullah SAW takut sahabat campur Al-Quran sama bicara Nabi yang biasa. Atau yakhtalit bil Quran ma laysa minhu ma dama al-wahyu nazilan bil Quran. فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن كما لم يكتب الحديث الشريف. Karena sebab itu Rasulullah takut campur Al-Quran sama hadis. Rasulullah dilarang tulis di larangan tulisan Al-Quran sama hadis, takut campur. Sampai masa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tulis hadis juga. Hadis dari Nabi Muhammad tidak ada, seperti sekarang kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu atau hadis seperti ini tulisan setelah wafat Nabi Muhammad di zaman Umar bin Abdul Aziz. An Abi Umar bin Al-Khattab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli, ini tulisannya di zaman setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah meninggal atau sudah wafat, sudah aman. Jibril tidak turun lagi, enggak ada Quran. Quran sudah jelas. Yang dari kata Nabi atau kata hadis itu jelas lain atau beda. Sahabat bisa berbeda Al-Quran dan dari Al-Hadis, atau berbeda di antara Al-Quran dan Al-Hadis. Wa madar ra'ilul awal ala dhalika fi ahdi syaikhain. Itu sahabat Nabi di zaman di masa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu tidak ada tulisan selain Al-Quran. Hadis enggak ada. Juga Al-Quran tulisannya di seperti saya tadi bilang, di antara apa? Tadi bilang saya antara apa? Di antara kulit ya, kulit. Ya, di antara kulit sapi, kulit kambing setelah bersih. Juga di kain-kain, di auraq syajar, daun-daun yang besar, ada daun besar, mereka ada yang tulis di daun tersebut, daun pohon. Terus di apalagi di tulang kambing yang tadi bilang kambing atau sapi atau itu, setiap orang kadang-kadang dia punya berapa ayat, fulan ada 1 surat, fulan ada setengah surat, fulan waktu turun Al-Quran Rasulullah kasih tahu mereka tulis. Yang hadir dia tulis dari ayat yang baru turun. Kadang-kadang yang seperti sahabat kita tadi bilang ada berapa sahabat dia lagi pergi jihad fisabilillah. Setengah surat tersebut dia belum turun, atau turun dia tidak ada. Waktu dia balik setengah yang terakhir atau sisanya baru turun, dia belum punya setengah yang pertama karena lagi jihad fisabilillah. Tapi dia bisa tulis setengah yang terakhir atau berapa ayat dari surat yang baru turun, dia lagi hadir di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن الصحابة كانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام وتعاليمه والقرآن وعلوم الصحابة. Itu kenapa saya tadi kasih hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala milih sahabatku karena sahabat pergi jihad fisabilillah di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya keluar jihad fisabilillah, tapi sahabat sudah hafal Al-Quran sama kerjaannya, sama sifat atau akhlak Al-Quran di antara hidup mereka. Jadi Al-Quran masih apa namanya, sahabat masih hafal Al-Quran dan kasih tahu sama teman atau sama yang tempat mereka yang sama yang di tempat sahabat baru datang.
اوكي. في نشر الاسلام وتعليم القران وعلم السنه وتحريرها تلقيها لا تدوينا ومشافهه للكتابه. Oke, ahd tamhin li tadwin ulum Al-Quran. Bagaimana kita kasih waktu untuk yang kalau ada mau tanya atau kita lanjut? Ada pertanyaan? Jadi teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Kalau dia mau tanya bisa ditulis ya. Bisa ditulis di room chat. Langsung boleh. Langsung boleh. Yang lain boleh. Ibu silahkan. Langsung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang pertama saya minta maaf bahasa saya masih muter-muter, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih bahasa hati, bisa paham, insya Allah. Insya Allah. Saya ingin penjelasan lebih lanjut, Syekh, terkait dengan sifat umminya Rasulullah Muhammad SAW. Apakah yang dimaksud itu beliau itu tidak bisa baca sama sekali huruf itu atau bagaimana gitu? Karena kan selama ini juga beliau itu kan saudagar, ahli dagang gitu, masa tidak tahu sama sekali gitu. Mohon penjelasannya ya, Syekh. Oke, bagus Bu. Tapi ini ada bahas khusus masalah ini. Insya Allah saya sekarang menjelaskan, tapi ada masalah juga di antara daurah ini, ada bahas berapa halaman untuk masalah ini. Hasil masalah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu turun Al-Quran, turun wahyu pertama itu kita sudah faham, sudah kita belajar dari kelas dari TEBA. Iqra qal ma ana biqari, bacalah, dia jawaban Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca. Itu masalah yang jelas. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW waktu turun Al-Quran atau waktu pertama turun Al-Quran, dia tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Biar dia bisa apa bahasa Indonesia, ya Allah, tahaddi Quraisy. Orang Quraisy, orang fasih di dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran lebih fasih dari mereka tersebut. Kenapa dia lebih fasih? Biar mereka tahu ini dari Allah Ta'ala. Kalau dia fasih Al-Quran atau bacaan Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran seperti orang Quraisy, itu jadi jadi bahasa Indonesia mungkin kalah dibanding orang Quraisy, karena orang Quraisy lebih fasih. Tapi dia Al-Quran lebih jelas, lebih fasih dari orang Quraisy. Orang Quraisy jadi kalah dibanding Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ummi. Ummi artinya apa? Itu dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini yang pertama. Tapi ada beberapa riwayat di akhirnya Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dia sudah bisa baca Al-Quran, bisa tulis dan bisa baca yang lain. Kasih hadis, ini kasih contoh aja. Rasulullah bersabda di hadis Al-Isra wal Mi'raj, kita sudah paham. Dia bilang, saya lihat di pohon-pohon surga tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah kasih tahu di dalam hadis. Juga ada hadis lain, dia bilang atau Rasulullah bersabda, saya waktu masuk surga lihat tulisan as-sadaqah lipat 10 kali. Tapi kalau qard, pinjam, itu pinjam dari teman uang, al-qard namanya, qard. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Pinjam ya kan? Siapa yang bantu? Kasih pinjaman, ya? Kasih pinjaman. Apa? Memberi hutang. Pinjaman, memberi hutang. Kasih pinjaman itu dia maksud hadis ini Rasulullah bilang yang kasih pinjaman pahalanya 18 kali, lipat 18 kali, beda. Itu ada beberapa ulama bilang artinya apa? Artinya Rasulullah jadi di akhir umurnya, di akhir sebelum wafatnya bisa baca. Kalau dia tidak bisa baca, bagaimana dia bisa baca itu? Ada hadis juga dari Ibn Abbas di Musannaf Ibn Abi Syaibah, Rasulullah SAW sebelum meninggal dia bisa baca. Artinya mukjizat Nabi Muhammad SAW
dia waktu turun Al-Quran pertama dia tidak bisa baca. Terus Al-Quran semuanya waktu turun Nabi SAW juga tidak baca. Tapi sebelum wafatnya Rasulullah bisa baca. Itu masalah ini juga masalah ini semuanya ada bahas di akhir. Tapi hasilnya seperti ini. Yang pertama Nabi tidak bisa baca. Akhirnya sebelum wafat Nabi bisa baca. Oke, ada tanyaan di Ronchat ini. Kalau Ronchat HP susah. Saya nambah ya. Saya mau tanya. Yang barusan. Boleh. Masih. Yang di chat dulu kali ya. Yang di chat dulu. Atau gimana? Ya. Di chat dulu kali Bahasa ini yang di chat dulu. Karena ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya mau tanya. Ketika Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, bacalah. Apakah Jibril membawa sesuatu untuk dibaca? Ya, oke, bagus. Ini tanyaannya bagus. Di dalam hadis semuanya nggak ada yang sebut ada Jibril bawaan sesuatu seperti surat atau kertas, nggak ada di dalam hadis. Tapi dari fahaman itu semuanya atau dari penjelasan hadis, dia pertama bilang sama dia, tidak kasih surat, bilang sama dia baca. Nah, itu ada dua arti di antara saya tidak bisa baca. Yang pertama, artinya kamu tahu saya tidak bisa baca. Yang kedua, artinya baca apa? Iqra, kal ma'ana biqari, baca apa? Satu kali, dua kali, tiga kali. Sampai dia bilang sama dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah Ta'ala sampai akhirnya. Artinya apa? Mungkin dia mau sampai dia perhatian. Kalau saya bilang, fulan. Ya, sampai dia perhatian. Ayo, baca apa? Itu bisa kasih seperti ini. Tapi tanyaan ini bagus. Juga sampai sekarang saya belum pernah dengar ada sesuatu dari Jibril kasih kepada Nabi Muhammad SAW baca. Kenapa kenapa dia bilang sama dia baca 2 kali 3 kali, habis itu bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari lafaz ini dia bisa atau kita bisa faham tidak ada surat. Kalau ada surat, bisa Nabi Muhammad bilang sama dia, baca di mana? Ini yang bacaan mana? Tapi juga seperti tanyaan yang sebelumnya, Nabi Muhammad aslinya ummi. Kalau dia kasih surat, pasti Nabi bilang sama dia, saya nggak bisa baca. Kenapa kamu kasih surat? Tapi dia juga ini nggak ada hadis yang menjelaskan ada surat atau enggak. Wallahu a'lam. Oke, yang berikutnya. Yang ibu tadi belum selesai mungkin. Ibu siapa tadi ya? Saya. Ya, silakan. Boleh. Ya, Syekh. Silakan. Assalamualaikum. Gini, Syekh, bagaimana kalau misalnya gimana ya ngomongnya? Jadi gini kan, katanya Jibril itu memasukkan Al-Quran secara keseluruhan ke qalbu Rasulullah, ya kan? Kemudian waktu itu suruh baca. Nah, ketika suruh baca kan Rasulullah itu mungkin tidak bisa baca karena pengen dicontohkan oleh Jibril, karena mungkin bahasa Al-Quran yang harus benar pengucapannya dan sebagainya harus benar-benar terdengar langsung dari Jibril gitu. Bagaimana kalau misalnya kita pemahamannya seperti itu? Ini bisa Bu, tapi waktu pertama turun itu Nabi kayak belum siap. Yang kedua sudah Allah Ta'ala kasih siapa. Sampai dia bilang, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih, kamu diam dulu, kita bantu. Waktu pertama itu Nabi lagi ibadah aja, belum siap ada Jibril atau ada yang kasih Quran atau enggak. Di antara itu masa waktu turun Jibril pertama turun dibaca surat Iqra,
sama surat Al-Muzammil, Al-Muddathir, ada Al-Muzammil, ada Al-Muddathir, ada yang bilang Al-Muddathir. Itu Nabi Muhammad SAW dia berapa hari-hari kangen sama Jibril. Sampai dia di dalam buku sirah, sampai Nabi Muhammad SAW apa namanya ini, naik ke gunung mau jatuh ke bawah. Apa bahasa Indonesia bilang apa, dibunuh diri sendiri. Waktu dia naik ke gunung mau apa bahasa Indonesia mau jatuh ke bawah, Jibril muncul bilang sama dia, ya Muhammad, kamu Rasulullah, saya Jibril. Sudah, dia balik lagi. Sudah jadi kangen, jadi suka atau mau baca atau mau dengar Al-Quran. Tapi pertama dia ada di antara hadis, di antara menjelaskan hadis, mungkin dia takut waktu bilang sama dia datang. Waktu datang pertama bilang sama dia baca, dia kaget sendiri di gua sendiri, baru Jibril datang, belum bilang sama dia saya Jibril barangkali ya. Iya, pertama kali bertemu Jibril. Tapi di antara yang kedua, ketiga, berikutnya sudah Nabi Muhammad kangen, sudah siap juga biar kamu faham ini masalah tanyaan kamu bagus. Jibril tidak taruh langsung apa di kalbun Nabi Muhammad, di hati Nabi Muhammad, tidak taruh langsung. Setelah Jibril baca, Allah Ta'ala sudah bilang apa bahasa Indonesia, simbang di hati Nabi Muhammad SAW. Setelah Jibril baca. Kalau sebelum Jibril baca, Nabi Muhammad sudah hafal, jadi manfaat Jibril apa? Enggak ada manfaat. Paham enggak, Bu? Iya. Ya. Tapi setelah Jibril baca, Allah Ta'ala kasih jaminan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana, juga sanuqri'uka fala tansa, kamu bisa baca tidak lupa. Ada beberapa ayat yang sebut masalah ini. Juga barakallahu fiik, jazakillah khair, Bu. Oke, ada yang mau tanya lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sudah. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kita lanjut, artinya kita lanjut. Insya Allah lanjut. Ya Allah lanjut ya. Sudah paham semuanya ini yang tadi? Insya Allah. Insya Allah. Walau bahasa saya muter-muter, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih menjelaskan. Pakai bahasa paling nyampai. Ahdat tadwin. Tadi itu, amin. Tadi bilang apa, masa yang sebelum tulisan atau sebelum kasih tahu ulumul Quran. Sekarang masa yang sudah mulai kasih tahu tulisan Al-Quran. Nah, yang pertama ثم جاءت مباحث في Al-Quran, ahdut tadwin, ahdut tamhid. At-tamhid itu pemulaan di tadwin ulum Al-Quran. ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه. Ya, di zaman khilafah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa baraka fihi, اتسعت رقعة الإسلام. Islam mulai menyabar. Sudah jazirah ini timur tanah sudah mulai semuanya. Juga Al-Jazirah Al-Arabiyah, pulau Arab itu. واختلط العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية. Itu sebab yang mulai tulisan. Jazirah Arab itu yang namanya Al-Hijaz, Makkah, At-Taif, terus masuk Al-Bahrain, masuk yang sekarang namanya Lebanon atau Jordan atau Palestina. Ini semuanya Arab. Baca Al-Quran, waktu mereka masuk Al-Quran, masuk Islam, mereka bisa faham Al-Quran karena masih Arab bersih, masih Arab fasih. Tapi waktu mereka sudah mulai yang seperti sekarang namanya Iran, itu namanya di zaman dulu Faris, naik sedikit itu, atau Turkiya itu namanya Rum, terus masuk ke Afrika yang ini semuanya belum bisa bahasa Arab. Jadi mereka campur orang Arab sama orang Arab yang sama orang tidak bisa bahasa Arab. Jadi sekarang butuh kaidah-kaidah untuk orang yang belum paham Al-Quran, yang tidak bisa baca Al-Quran, yang belum paham ini mujmal, ini nasikh, mansukh. Itu zaman masa Sayyidina
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bada'at masalah ini dari sini ada muncul, sudah mulai muncul beberapa masalah dari yang baca Al-Quran, dari orang Islam yang baru masuk Islam yang tidak paham bahasa Arab. Lihada amara radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia suruh beberapa sahabat kumpul Al-Quran yang dari tadi yang masih di kain, yang masih di daun pohon, yang masih di kulit, dia suruh Al-Quran semuanya kumpul Al-Quran di dalam satu mushaf seperti sekarang. Oke. Fi mushaf imam. Fi mushaf imam artinya apa? Imam seperti imam salat. Imam salat itu satu, yang belakang semuanya ikut yang pertama. Ini namanya mushaf al-imam. Al-mushaf al-imam. Oke. Wa antun sah minhu. Dia kasih satu, taruh di tempat khilafah. Waktu itu zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di tempatnya di Al-Madinah. Terus dari mushaf tersebut, mereka seperti apa sekarang bilang fotokopi atau kopi atau tulis dari dia, lihat itu tulis langsung, nggak usah pergi tanya fulan kamu hafal ini, saya minta tolong mau tulis, fulan kamu tulisan surat ini, enggak, sudah dari ini aja ya. Di waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan dia kumpul Al-Quran yang di antara sahabat, yang punya surat Al-Baqarah ambil, yang punya surat Al-Imran ambil, yang punya setengah surat An-Nisa ambil, taruh di satu tempat, suruh fulan dan fulan, ntar kita tahu nama fulan dan fulan itu, tulis semuanya seperti sekarang yang kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah 286, Al-Imran 200, ayat ini nomor 1, 2, 3 itu semuanya dari zaman Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena di zaman sahabat saya bilang sama kamu, fulan mungkin punya 5 ayat dari Al-Baqarah yang pertama. Setelah itu dia pergi jihad fisabilillah, mungkin setelah 20 ayat, 50 ayat baru dia balik lagi, datang duduk kepada Nabi Muhammad SAW, ada dari surat Al-Baqarah turun, dia baru tulis yang pertama, atau di antara 5 sampai 30 itu mungkin dia belum punya. Ada berapa sahabat. Itu cerita ini semuanya nanti ada. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suruh berapa sahabat, 4 atau 3 orang kumpul Al-Quran di antara satu mushaf namanya Al-Imam. Wa antun sakha minhu, dia tulis dari mushaf tersebut, beberapa mushaf kirim ke, seperti ada yang ke Yaman, ada yang ke Makkah, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada yang ke mana? Al-Kufah. Ada berapa mushaf? Mungkin 7 mushaf. Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan suruh tulisan 7 mushaf kirim ke tempat yang tersebut tadi, ini 7 mushaf. Yang di Makkah atau yang di Al-Madinah yang sama Sayyidina Utsman bin Affan itu namanya Al-Mushaf Al-Imam. Oke. Wa an yahriqan nas kullama adaha. Ya, itu khusus Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah dia kumpul dari sahabat, dia suruh yang punya Quran sekarang harus bakar. Nah, ini mungkin wah kaget. Kenapa bakar? Ya biar tidak ada fitnah lagi. Ada yang bilang di mushaf saya tulisan ini, kenapa Utsman tidak tulis? Ada yang bilang di mushaf saya atau di surat saya ada tambahan ini, kenapa Sayyidina Utsman tidak tulis? Enggak. Dia sudah kumpul yang dia hafal dari beberapa sahabat, dia duduk sama beberapa sahabat yang sudah hafal di zaman Nabi Muhammad SAW, juga yang ada 2 saksi. Sayyidina Utsman bilang sama itu namanya lajnah dalam bahasa Indonesia, tim baca tulisan Al-Quran, ada 3 orang, dia suruh 3 orang ini bilang sama mereka, kalau ada yang punya surat ada berapa ayat, dia punya 2 saksi, dia tulis di depan Nabi Muhammad SAW, kamu terima. Kalau tidak punya saksi, kamu jangan tulisan atau masukkan di
di Al-Quran yang kita lagi tulis. Ini Sayyidina Utsman bin Affan bilang sama sahabat. Itu namanya ijma'. Sahabat semuanya baca tulisan Sayyidina Utsman bin Affan, semuanya bilang, oke, ini yang kita hafal, yang kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan suruh bakarlah semuanya yang lain, biar tidak ada masalah. Terus ada beberapa masalah dari antara beberapa sahabat, seperti saya kasih contoh biar kalau ada yang dengar dari teman kita paham masalah ini. Seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang sahabat ahli Al-Quran, kita tahu. Waktu Sayyidina Utsman bin Affan kumpul ini Al-Quran semuanya di dalam satu mushaf al-Imam, dia tidak setuju tidak setuju Sayyidina Utsman bin Affan tambah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di akhir Al-Quran. Kenapa? Menurut Abdullah bin Mas'ud, dia bilang ini bukan Quran, ini ta'awud seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rasulullah anaknya kecil Hasan al-Husain, dia baca setiap waktu sama Al-Hasan dan Al-Husain. Menurutnya bilang ini apa? Doa. Ini bukan Quran. Tapi sahabat yang lain semuanya bilang kayak ini Quran. Rasulullah kita menghafalin kita, waktu kita hafal Al-Quran, dia suruh kita hafal. Ya, artinya apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sendiri yang menurutnya ini apa? Ini ta'awudz bukan Al-Quran. Tapi paling banyak dari sahabat Rasulullah SAW bilang ini Al-Quran. Itu sebab kadang-kadang ada masalah, mungkin kalau kita belajar entar kita menjelaskan ada berapa masalah. Itu sampai Abdullah bin Mas'ud tidak terima waktu pertama. Tidak terima mushaf Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bilang ini ada tambahan, saya tidak terima mushaf Utsman bin Affan. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud, satu orang aja. Tapi sahabat yang lain, Sayyidina Fulan yang masih hidup, sahabat yang besar, Ali bin Abi Thalib sama lain-lain, semuanya bilang ini Quran. Jadi ini masalah ini kayak masalah besar. Tapi setelah sahabat semuanya setuju sama Sayyidina Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dia balik lagi bilang oke, setuju. Juga dia bakar Al-Quran yang dia punya sendiri, karena dia punya Quran sendiri. Tapi bukan sempurna seperti saya bilang tadi. Ada berapa surat aja dia bakar, ikut sahabat semuanya bakar, baca dari mushaf Sayyidina Utsman bin Affan. Di antara rasm Sayyidina Utsman bin Affan yang kita di setiap Al-Quran bilang birrasmil Utsmani. Artinya apa rasmil Utsmani itu? Tulisan seperti tulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu namanya Ar-Rasmul Al-Utsmani. Ada berapa buku? Namanya buku Ar-Rasm untuk tulisan. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ثم جاء علي رضي الله عنه فلاحظ الأجمها. ثم جاء Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafat Sayyidina Utsman bin Affan, dia sudah jadi khalifah. Dia juga lihat orang Arab sama orang Ajam atau orang tidak bisa bahasa Arab, lihat ini bahasa Arab sudah mulai hancur, mulai bahasa Indonesia kurang fasih. Wa sami'a ma ujasa minhu khifatan ala lisan al-Arab fa amara Abul Aswad ad-Du'ali. Sayyidina Utsman bin Affan suruh satu orang namanya ini tabi'i al-Aswad, Abul Aswad ad-Du'ali, an yadha' ba'da qawaid لحماية القرآن من هذا العبث والخلل. Dia suruh kasih kaidah untuk bahasa Arab biar yang orang bukan Arab bisa faham, baca kaidah faham bahasa Arab seperti ini. Kasih Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Abul Aswad Ali bilang sama dia, tulis al-kalamu huwa al-lafdhul murakkab al-mufid bil wadh wa aqsamuhu thalatha. والكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. Kata itu bisa ismun, nama, juga fi'il, bahasa Indonesia fi'il. Bahasa Indonesia lupa.
ismun wa fi'lun wa harfun, huruf juga. Terus di akhirnya bilang wanhu ala hadzal nahwu. Jalan seperti ini. Inhu ala hadzal nahwu. Jadi namanya an-nahwu. Ilmu nahwi. Itu dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu di antara itu sudah mulai tulis buku an-nahwu atau ilmu nahwi. Dari mana itu? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu masalah dari zaman Sayyidina Ali. وبذلك يمكننا أن نعتبر أن عليا رضي الله عنه قد وضع الأساس لما نسميه علم النحو. yang pertama tulis ilmu nahw Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ويتبعه علم إعراب القرآن, juga berikutnya ilmu إعراب القرآن على الخلاف في هذه الرواية. Oke. Masa yang pertama muncul هذا العلم, kapan muncul علوم القرآن? ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح أي اصطلاح علوم القرآن والقرن السابع. Ada yang bilang di abad ke-7 mulai muncul ulum al-Quran. Tapi enggak paling banyak bilang mulai dari 325 mulai ilmu tajwid. Abu Musa al-Khatani dia tulis ulum. Abu Musa al-Khatani dia mulai tulis fi ulum al-Quran di abad ketiga tahun 325. Oke. Wallahu a'lam. Mabahat الثالث nuzul al-Quran ini mungkin kapan ini, minggu depan atau ntar saya kasih tahu kapan nanti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya. Kalau malu bisa dicek. Silakan. Belum ada. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau mau tanya kalau mau tanya langsung unmute ya. Langsung mikrofonnya dibuka. Kayaknya nggak ada. Belum ada. Ya, saya nggak ada. Oh, boleh. Saya nggak ada. Allahu a'lam. Mereka paham atau tidak paham? Mau nanya, Syekh. Ada. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosem semua Quran yang ada di dunia itu Rosem Utsmani ya, Syekh ya. Saya pikir dulu itu Rosem Utsmani kayak yang kalau di Indonesia Syamil gitu. Produksi Syamil itu kan disebutnya kita Quran pojok. Jadi kan kalau yang Quran zaman dulu di Indonesia itu nggak pas di pojok itu apanya ya? Ini istilahnya kan kalau yang Quran dari Syamil itu kan 10 lembar pas biasanya kayak gitu. Kalau yang dulu yang Indonesia cetakan zaman dulu kan enggak pas di pojok gitu. Itu tetap namanya Rosem Utsmani ya, Syekh ya? Enggak, Rasmul Utsmani Mbak, seperti kata as-salah. Tahu tulis as-salah gimana? Kalau dalam bahasa Arab ada alif tidak ada waw. Ya kan? Tapi kalau Rasmul Utsmani ada waw, ya kan? Oh. Beda. Ini semuanya kalau kamu lihat Syamil atau tidak, tulisan as-salah semuanya seperti Mushaf al-Madinah, seperti Mushaf al-Azhar, seperti Mushaf al-Syam, semuanya tulis as-salah, kata as-salah alif lam sad lam waw, atasnya alif kecil atau atasnya mat kecil, habis itu baru tulis ha, ya kan? Semuanya tulis semuanya seperti itu. Itu namanya Ar-Rasm al-Utsmani. Masalah itu asyamil di bojok atau enggak itu biar kita bisa hafal, bisa paham. Seperti Mushaf al-Madinah ini lihat 1 juz 20 halaman, ya kan? Tapi ada sebelumnya mushaf di Indonesia juga, di Arab juga, di sini ada juga yang 15 halaman aja. Itu bukan masalah Rasm Utsmani atau enggak. Rasm Utsmani itu secara tulis berapa kata-kata di Al-Quran, tulisannya beda sama yang kita tulis biasa. Itu maksudnya Rasmul Utsmani.
Paham, Bu? Berarti sudah maksudnya tulisannya yang justru yang sekarang itu nggak sama persis dengan waktu zaman Utsman bin Affan ya? Enggak, sama, pasti sama. Tulisannya pasti sama. Tapi ini titik dua titik di bawah, 2 titik di atas itu yang ta atau ya. Terus fathah, kasrah, dhammah juga itu bukan dari zaman Sayyidina Utsman. Ini setelah wafat Sayyidina Utsman mungkin 200 tahun, 300 tahun baru kasih fathah, kasrah, dhammah. Tapi kata tulisan kata as-salat, tulisan kata yakhtalifun, tulisan kata Ismail, ini coba Ismail ada di mushaf tidak ada alif, ada panjang tapi semuanya satu kata. Itu tulisan semuanya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Cara tulisan. Ya. Paham, Syekh. Syukron, Syekh. Jazakallahu khair. Amin, barakallahu fikum. Ada yang lain? Ini ada. Ada tanya. Ada tanyaan. Bagaimana cara untuk menjaga hafalan yang sudah didapat untuk lebih kuat, untuk mengingat? Apakah ada tips untuk menjaga hafalan yang sudah didapat yang baru? Ya, oke. Iya, untuk menjaga hafalan. Tanyaan ini. Iya. Itu tanyaan ini saya tadi sudah menjelaskan. Kenapa kita bisa lupa cepat, bukan seperti sahabat. Itu ada beberapa masalah yang kita seharus kasih tahu. Yang pertama ini masalah maksiat ini. Kalau kita melakukan maksiat, lihat yang haram, melakukan yang haram semuanya, walau haram kecil. Jangan bilang, oh Syekh kabirah saya alhamdulillah tidak ada kabair. Alhamdulillah tidak ada. Tapi ada maksiat, buka aurat, lihat yang haram, ambil harta yang haram, ini yang haram, semuanya yang ada ulama bilang haram, kita masih melakukan ini sebab kita lupa. Ya, artinya apa? Al-maksiyah semuanya. Walau maksiat di antara diri sendiri, dia ghibah atau ngasib atau mencaci maki orang, ini juga. Ini masalah yang pertama, bisa lupa cepat, ini sebabnya yang pertama. Yang kedua, seharus kita ulang-ulang Al-Quran, murajaah. Rasulullah bersabda, ta'ahadul Quran fa innahu asyaddu tafallutan. Harus ulang-ulang atau baca Al-Quran, dia cepat lupa. Oke. Yang ketiga, hafal Al-Quran harus di dalam hati, harus bersih. Tidak mungkin hati kamu ada bahasa Indonesia benci orang bisa hafal Al-Quran. Pasti dia Al-Quran mau pergi. Kalau ada hati seperti ini ada benci. Kalau kamu suka maksiat juga dia tidak mungkin tinggal di tempat seperti ini. Apalagi al-murajaah, kalau dia tidak mau lupa, itu ada beberapa cara yang bisa menjaga Al-Quran. Satu, di antara salat harus dia baca. Di antara salat. Dia bisa berapa? 1 halaman. Mungkin 5 halaman setiap di dalam satu salat, 2 halaman, 3 halaman. Satu salat, 2 halaman, 3 halaman. Satu salat. Mungkin di antara 5 waktu itu bisa sampai 10 halaman. Ini setengah juz. Ini bisa murajaah setengah juz. Kalau dia rajin setiap hari setengah juz bagus. Ada yang kedua mungkin bisa la ilaha illallah. Harus dia baca walau 3 juz setiap hari. Walau dari Al-Quran, bukan seharus dari hafal. Enggak, dia setiap hari baca 3 juz, itu insyaAllah tidak lupa lagi. Kalau dia setiap hari 3 juz, 10 hari dia selesai, balik lagi, 10 hari selesai, 10 hari selesai, 10 hari selesai, pasti dia bisa tidak lupa. Juga kalau masih di zaman ada beberapa akhwat juga yang di pondok
boleh harus dia cari teman yang hafal seperti dia biar untuk murajaah. Untuk murajaah itu bisa juga apa namanya ini ada faedah dari guru kita namanya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Mungkin ada yang banyak tahu. Ada satu ayat di surat Al-Baqarah. Kalau kamu baca sebelum tidur, mudah-mudahan atau insya Allah tidak salah, tidak lupa lagi. Ayat wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahman rahim di surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah 164. Coba lihat 164. 164. Sebentar ya, saya kasih tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Baqarah. Ya, 164. 164 itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tulis ya, tulis di ruang chat. 164 surat Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kalau dia sering baca sebelum tidur, insya Allah dia tidak lupa hafalan yang dia hafal. Hafal berapa? 5 ayat. Setelah dia hafal, baca ayat ini sebelum tidur berapa kali-kali sampai 21 kali. Mudah-mudahan atau insya Allah tidak lupa lagi. Oke. Masih ada atau pergi mereka? Masih. Ada lagi? Syekh Fira mau nanya sih. Ya boleh. Kan ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu kan belum ada tulis-tulisan gitu ya, Syekh. Nggak ada titik-titik terus harokat gitu. Terus bagaimana orang pada saat itu bisa membaca Al-Quran gitu, Syekh? Ya, itu tanyaan bagus. Kenapa saya bilang sama kamu orang sahabat itu orang cerdas. Dia tulisan tidak ada titik, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, mereka bisa baca. Ini masalah. Masalah kedua, kita tadi bilang sahabat Nabi Muhammad SAW tidak tulis, orang ummi. Mereka bacaannya atau hafalannya secara langsung dari sahabat. Jadi mereka tidak butuh lihat tulisan karena mereka tidak bisa baca. Ya, saya kasih contoh biar kamu paham. Ini anak yang kecil masih umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Kadang-kadang kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai hafal Fatihah. Kadang-kadang ada beberapa anak yang kecil belum masuk TPA tapi dia sudah hafal sampai setengah juz kalau ibunya rajin, ya kan? Sahabat ridwanullah tabaraka taala alaihim hafal seperti itu. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Masa berikut sahabat itu yang butuh karena bukan zaman sahabat, masa berikutnya enggak, di waktu Sayyidina Utsman bin Affan, karena yang bukan orang Arab belum bisa paham. Ini kalau kamu menghafalkan sama orang Indonesia. Susah kalau sama orang Arab langsung Bismillahirrahmanirrahim dia ikut. Tapi orang Indonesia enggak, susah sedikit. Atau orang yang bukan orang Arab susah. Jadi harakat itu di zaman kalau tidak salah di zaman sudah 200 atau 200 atau 300.
kasih harakat fathah kasrah biar bisa yang bukan Arab bisa baca. Orang Arab mereka dari bacaan, dari kata mereka faham. Berikut ini artinya ini. Kalau kita kasih kata selain di sini jadi salah. Seperti saya kasih contoh orang Badui yang bilang ini salah. Kenapa baca seperti ini? Jadi orang Arab waktu itu mereka bisa baca. Kita yang sekarang tidak bisa baca, ini kita yang Arabian sekarang tidak bisa baca. Kenapa? Karena kita tidak orang fasih bahasa Arab. Iya, Syekh. Syukran, Syekh. Oke, barakallahu fikum. Oke, ada yang mau tanya lain? Masih ada, Syekh? Masih, siapa? Silakan. Ya. Ini ada Assalamualaikum masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada 7 mushaf yang diberikan kepada tempat-tempatnya itu, Syekh. Apakah berbeda? Iya, benar. Ya, apakah berbeda dengan al-mushaf al-imam itu, Syekh? Ada, benar. Ini pertanyaan bagus. Ada tapi beda. Dia tulis di mana? Apa bahasa Indonesia? Dia di dalam al-mushaf tulisannya seperti mushaf yang dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Tapi kalau ada kata beda, dia tulisan di seberang tulisan Al-Quran. Apa bilang namanya seberang ya kan? Di pojok apa halaman? Oh, di pojok-pojok halaman. Pojok atau di apa? Walhasil bukan tulisannya di antara kata yang di tulisan, enggak di sebelah kanan atau kiri. Itu kalau ada satu tambahan. Juga yang di mushaf Utsman bin Affan ada berapa kata itu yang dimasuk al-qiraat sab'ah. Ada berapa kata dia di mushaf ahli Madinah, mushaf ahli Makkah, mushaf ahli Syam, di qiraat Hisham atau fulan. Itu dia tulisan di pojok ada berapa kata aja, mungkin hampir 5 atau 4 kata aja. Waktu Sayyidina Utsman bin Affan dia tidak kirim mushaf aja. Waktu Sayyidina Utsman bin Affan tulis ini 7 mushaf, tidak kirim mushaf aja. Dia kirim sama orang yang hafal Al-Quran, ngajarin mereka. Bacaan ini sama ini, bacaan ini seperti ini, bacaan ini. Paham nggak? Jadi sahabat sudah aman. Tidak ada salah lagi. Kalau dia kasih mushaf aja, mungkin mereka baca, mungkin oh kenapa ini tambah, ini kurang, ini enggak, ini tidak baca. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan dia waktu kirim mushaf, kirim sama orang yang ngajarin di tempat seperti yang di Yaman, kirim orang sama mushaf yang ke Yaman, yang ke Makkah dia kirim orang ke Makkah, yang ke Syam dia kirim ke Syam, satu orang juga biar ngajarin mushaf yang dia bawa atau yang dia beri kepada mereka. Paham, Bu? Halo? Sudah mereka pergi. Ya, ada lagi Mbak Neneng. Silakan Mbak Neneng. Saya izin bertanya. Sebenarnya saya penasaran apakah ada sejarahnya, Syekh, ketika tulisan batasa itu sama sebentuk gitu Pak Syekh, beda bentuknya. Terus jahaho ditulis dalam satu bentukan yang sama, begitu juga po sama zo, terus sama sodo. Itu bagaimana sejarahnya ya Syekhnya? Sejarah itu? Iya, sejarah penulisannya. Apakah ini saya di dalam benak saya kenapa ya batasa ditulisnya tuh sama gitu sebentuk itu? Apakah memang ada kisah di baliknya gitu? Tak bana malih mau mencari. Dia harusnya salonnya bukan ke situ, ke kamarnya. Ya, Mbak Neneng. Iya.
ini tanyaan itu balik ke secara tulisan bahasa Arab. Juga apa namanya ini mungkin semuanya sama, tulisannya dari awal sama. Tapi itu di dalam bahasa Indonesia ijanya ya kan? Iya. Ija huruf ijanya. Alif, ba, ta, jim. Mungkin semuanya ini dari saya tadi bilang di masa Nabi Muhammad SAW waktu Perang Badr, dia kasih berapa orang biar dia ngajarin anak sahabat, anak yang kecil, masih anak kecil. Tulisannya ini yang kita belajar di Indonesia, di Arab sama, hijaknya sama, tapi cara baca atau cara kasih tahu sama murid yang kecil itu balik ke yang ke depan kita ini orang Arab. Kalau kamu bilang sama dia ini huruf alif sudah langsung paham. Tapi kalau orang kecil, orang Indonesia mungkin susah sedikit, harus dia hafal, harus dia kasih lebih jelas. Juga orang Arab seperti saya sudah bilang, sering bilang di huruf alif ba ta sa jim, huruf alif ba ta sa, Indonesia kasih cara baca ja, kita kasih cara jim yang pertama. Ini waktu dia hafal. Kalau kamu lihat Al-Qaeda Al-Baghdadiyah, buku namanya Al-Qaeda Al-Baghdadiyah sebelum buku Iqra 1, Iqra 2, kita orang Yaman atau orang Arab semuanya, waktu belajar dia kasih huruf alif, ba, ta, sa, tidak kasih fathah, kasrah, dhammah, sukun. Enggak. Kasih huruf bahasa Indonesia gondol ya kan? Tidak ada harakat. Biar anak hafal nama huruf alif, ba, ta, jim, ha, sampai dia hafal 28 atau 29 huruf tersebut itu yang tadi dia hafal seperti ini: alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, bukan da, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, rain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, sampai akhir. Itu hijaknya atau itu bacaan orang Arab. Beda sama orang Indonesia, dia ini mungkin jadi beda. Setelah kita belajar ini, alif, ba, ta, sa, sudah hafal, baru kasih fathah. Alif, a, ba, ta, jim, kasih nama. Jim, ja, ha, shin, sha. Paham gak? Iya. Tapi orang Indonesia dia ngajarin anak kecil langsung huruf fathah. Jadi a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, ya kan? Itu yang mungkin beda sedikit. Itu yang jadi beda sedikit. Tapi masih sama, masih persis huruf sama huruf Arab, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ila akhir. Oke, sudah paham, Mbak? Ya. Insya Allah. Iya. Karena sebelumnya kan tadi titik itu ya ditulisnya sama, cuman titik-titik itu kan datang kemudian untuk memperjelas lagi yang non-Arab gitu ya, Syekh ya. Seperti di ba, ta, iya, ini untuk jim, ha, kha. Ya. Iya, benar. Tapi ini huruf yang kita belajar di secara seperti ini kita juga belajar. Tapi seperti saya bilang sama kamu, kasih huruf dulu, gondol bahasa Indonesia, tidak kasih fathah. Habis itu baru kasih fathah, belajar fathah semuanya. Terus belajar kasrah semuanya, belajar dhammah semuanya. Setelah dia faham kasrah fathah sendiri dari alif sampai ya, saya faham kasrah sendiri dari alif sampai ya, paham dhammah sendiri dari alif sampai ya, baru kita kasih huruf yang ketiga, a, i, u, ba, bi, bu, tati, tu, sati, tu, biar dia bisa berbeda harakat kasrah fathah dhammah
atau berbeda cara bacaan harakat fathah, cara bacaan harakat kasrah, cara bacaan harakat dhammah. Naam, Syekh. Oke, barakallahu fikum. Masyaallah. Ya, jazakallah khairan katsir. Amin wa iyyakum, jazakumullah khair. Masyaallah, alhamdulillah. Kita Saya bisa. Afwan, Mereka lagi tidur. Silakan. ya, tadi saya nggak paham hubungan antara hafalan dengan 164 tadi udah saya pahami artinya, Syekh. Apa tadi itu, Syekh? Al-Baqarah 164 kata Syekh, hubungannya dengan hafalan. Itu kalau kamu hafal, ini faedah untuk yang lagi ngafal Al-Quran. Alladhi la zala yahfaz Al-Quran. Ini Humam ya kan? Naam. Yes, الذي لا زال يحفظ القرآن إذا يخاف أن ينسى setelah dia بعد أن يحفظ قبل النوم يقرأ هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن شاء الله لا ينسى بعد ذلك لا ينسى ما حفظه. Iya, jangan lupa baca. Tapi 164 kan, Syekh? Al-Baqarah 164. 164. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, dan malam dan siang, kapal yang berlayar di laut. Enggak. Itu rahasia. Itu rahasia. Bukan maksud artinya, bukan. Oh. Itu dari rahasia ayat itu. Dari rahasia ayat itu, kalau kamu baca Al-Quran, baca sebelum tidur, insya Allah tidak lupa yang kamu hafal. Oh gitu. Artinya itu masalah lain. Oh iya. Jadi baca ini ya, Syekh, biar nggak lupa ya, Syekh. Biar tidak lupa. Ini seperti kunci, seperti apa, tutup biar tidak hilang aja. Oh iya. Jadi khusus 164 ini ya, Syekh? Iya. Baik. Paham. Oke. Makasih, Syekh. Jazakallah. Amin wa iyyakum. Sudah? Apa masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayak mereka sudah kayak kenyang, sudah cukup. Kenyang apa? Saya lagi puasa kan. Kenyang belajar, kenyang ilmu, bukan kenyang makan. Oke, kalau begitu bicara untuk Fia dan Desma sama admin. Di sini saya seperti tadi bilang sama kamu, tadi pagi yang jam 1 di sini, jam 5 di Indonesia, internet tidak kuat karena paling banyak masih pakai karena mereka di sini tidak tidur full dari awal malam sampai ba'da subuh baru mereka tidur. Mereka tidur dari ba'da subuh Yaman sampai jam 12 siang atau sampai jam 11 baru mereka mulai bangun, mulai pakai, atau sampai jam 10 mulai pakai internet. Ini untuk halaqah yang hari Sabtu, hari Minggu, hari Selasa, hari bagaimana kalau kita bisa bukan bagaimana, seharus kalau kita mau lanjut seharus kita pindah waktu atau diundur dari jam 5 sampai jam 10 atau jam 9. Mungkin Fia dan Disma atur sama akhwat yang siap di halakat yang biasa, hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat. Kalau ada yang bisa, boleh kita undur waktu sampai jam 9 atau sampai jam 10. Coba atur Fia dan Disma sama admin Fathia sama yang lain. Atur masalah ini, ntar saya siap ngajar. Biar saya atur jadwal saya
bukan seperti sekarang bangun malam semua. Mungkin saya bisa tidur sampai waktu sahur, dari sahur, salat subuh, ba'da subuh saya sudah mulai, enggak masalah. Kalau Baik, mereka Syekh. siap, saya mulai. Jangan dipaksa sama akhwat. Sudah yang siap, silakan. Yang tidak siap, mungkin kamu atur halaqah aja. Boleh dia mulai libur. Kita ketemu di setelah Idul Fitri insyaallah ta'ala. Baik, Syekh. Insya Allah nanti dikabarkan ke yang lain. Oke. Artinya saya ini yang terakhir ini biar jelas. Saya siap dari jam 9 di Indonesia. Dari jam 9 ke atas saya siap. Kalau dari jam 5 seperti biasa di sini internet tidak kuat, tidak bisa. Jadi tidak ada ngajar di ba'da subuh di Indonesia. Semuanya jadi dari jam 9 ke atas. Insya Allah ta'ala di sini jam 5 setelah salat subuh mungkin saya mulai. Kalau ini halaqah yang jam 10, ada halaqah yang jam 10, mereka sudah daftar. Mungkin boleh kamu atur gimana caranya yang biar semuanya jadi bisa baca. Saya siap dari jam 9 Indonesia sampai jam 12. Ini satu waktu. Yang kedua, dari jam 9 di sini, di Indonesia, jam 1 sampai jam 2 atau sampai jam setengah 3, juga masih siap. Kamu atur bagaimana. Kalau jadi halaqah yang ba'da subuh ini jam 5, mundur dari jam 9 sampai jam 12 atau jam setengah 12. Yang dari jam 10 mundur lagi dari jam 1 sampai jam setengah 3. Insya Allah saya siap. Insya Allah juga internet kuat. Syekh, ini untuk berlaku selanjutnya atau hanya pas Ramadan saja, Syekh? Ramadan aja, karena di sini saya tadi menjelaskan di bulan Ramadan orang Yaman bangun malam dari awal sampai akhir. Jadi internet tidak kuat. Saya tinggal di kampung. Kampung ini internetnya tidak bagus, tidak lancar. Ini dari jam 1, kalau bulan selain Ramadan, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih rezeki dari jam 1 sampai jam 3. Cocok waktu Indonesia dari jam 5 sampai jam 7 atau jam 8. Juga ba'da subuh mereka masih tidur. Di sini dari jam 6 sampai jam 8. Di sini masih tidur. Bisa halaqah dari jam 10 sampai jam 12. Tapi Ramadan kebalik. Malam ini tadi saya sudah coba masuk. Via kirim, oke, dia terima. Tapi saya tidak bisa masuk. Juga tidak dengar masuk. Jadi ini hanya bulan Ramadan aja. Untuk beberapa halaqah ini sampai tanggal 20 aja. Kalau kali sudah bisa semuanya sampai akhir bisa, insyaallah bisa. Ntar Fia dan Fathia Disma insyaallah atur masalah ini sama Fira ini semua insyaallah atur. Jangan dipaksa diri sendiri yang tidak bisa ikut karena waktu mungkin jam 10 ada berapa ibu-ibu lagi sibuk, ada berapa akhwat lagi sibuk kerja. Kalau enggak ada yang bisa ikut, tidak ada masalah, tidak ada. Insyaallah saya doain untuk mereka juga insyaallah di hati ashab halaqah atau di hati kita semua semuanya ashab halaqah ada, kita doain untuk dapat pahala untuk semuanya di bulan Ramadan. Baik, Syekh, insyaallah. Oke, jazakumullah khair. Kita doa sekarang, sudah doa? Atau ada yang mau tanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Kayak mereka sudah cukup ini 12 Sepertinya, jam. 2 jam kurang 20 menit sudah cukup. ya, Kalau Syekh. ada yang mau tanya silakan. Sudah. Tidak ada. Insyaallah cukup, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la yawmiddin.
اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الآخرة والأولى. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واصلح بالقرآن الكريم أقوالنا وأفعالنا، واجعلنا متحققين لحقائق القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن لنا شفيعا، وارزقنا به مكانا رفيعا. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا لنا إنك أنت العفو الغفور الرحيم. واجعل شهر رمضان شاهدا لنا بالخيرات، ولا تجعله شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات، وأعنا على صيامه وقيامه، وتقبل منا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، ونطلبك وأنت خير مسؤول مطلوب، فلا تردنا خائبين. اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين وأصحابنا وطلابنا وأحبابنا وكل من له صلة بنا في خير لطف وعافية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير. نستودعكم الله، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شهر مبارك. السلام عليكم. خير يا شيخ. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Syekh, sudah hadir. Barakallah, sehat selalu Syekh. Sehat-sehat ya. Barakallah. Umahat semuanya, barakallah fiikum. Syekh. Ya, semuanya mohon izin.